Pemirsa, kebakaran puluhan rumah di asrama polisi di Makassar, Sulawesi Selatan diduga akibat ledakan kompor gas di rumah seorang purnawirawan. Akibat kebakaran, puluhan kepala keluarga kehilangan tempat tinggal. Kebakaran menghanguskan puluhan rumah di asrama Polri Perintis Jalan Veteran Selatan, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Akibat kebakaran yang terjadi menjelang waktu berbuka puasa, 32 kepala keluarga kehilangan tempat tinggal. Tidak ada korban jiwa. Dari hasil olah TKP dan keterangan saksi, polisi menduga api berasal dari ledakan kompor gas dari rumah seorang purnawirawan. Sampaikan bahwa diduga dari kompor gas, ledakan kompor gas. Ini korban salah satunya mau masak untuk buka puasa memang atau seperti apa? Iya, dari informasi dari saksi juga kami dari tadi sampaikan bahwa pada saat mau buka puasa karena keperkiraan dari tadi itu sekitar mau jam 5. Sejumlah warga yang sempat menyelamatkan barang berharga memilih mengungsi ke rumah kerabatnya. Polisi menjaga ketat lokasi kebakaran untuk mencegah aksi kejahatan. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Leo Muhammad Nur melaporkan. Tawuran remaja di Bekasi, Jawa Barat yang terjadi usai sholat tarawih dan menjelang sahur meresahkan warga. Pelaku saling serang menggunakan sarung berisi batu. Pengendara motor ketakutan dan memutar arah. Tawuran remaja menggunakan kayu serta sarung berisi batu terjadi di Jalan Mukhtar Tabrani dan Harapan Jaya, Kota Bekasi, Jawa Barat. Kedua kelompok saling serang. Sejumlah remaja pelaku tawuran lari ke dalam gang pemukiman hingga membuat warga takut. Sejumlah pengendara motor juga ketakutan dan memilih berputar arah. Warga berharap polisi memberikan efek jerah pada remaja pelaku tawuran. Ya resah, takutnya warga kita keamanannya terganggu, nggak nyenyak. Tadi masuk ke dalam aja, ngacak-ngacak di dalam. Ada yang bawa senjata tajam, Pak? Kalau dari sepandang kelihatan saya tuh cuman pak kayu-kayu, lumayan lah, ada 1 meter kayu, sama sarung. 4 orang remaja yang kedapatan membawa sarung berisi batu ditangkap polisi dan dibawa ke Mapores Metro Bekasi Kota. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat melaporkan. Suami istri dan 2 anaknya yang berboncengan sepeda motor di Medan, Sumatera Utara diserang puluhan anggota motor. Tragis, sang suami tewas sementara istri dan 2 anaknya luka terjatuh dari motor. Retno Suwito, warga Jalan Yosudarso, Medan, Labuhan ini tersungkur ke saluran air akibat luka parah terkena senjata tajam dianiaya geng motor. Istri korban histeris melihat suaminya terkapar. Saat diserang geng motor di Jalan Jermal Raya, Medan, Labuhan, istri dan 2 anak korban terjatuh dari motor hingga terluka di bagian kepala. Peristiwa berawal saat korban berboncengan motor bersama istri dan 2 anaknya yang hendak membeli jamu di Jalan Yosudarso. Saat itu puluhan remaja diduga geng motor memepet motor korban dan menganiaya korban menggunakan senjata tajam. Korban tewas saat dibawa ke rumah sakit. Jelas saya nggak tahu suami saya gimana gitu. Yang saya tahu suami saya udah diapain orang itu, diramikan. Saya nggak tahu pun bahkan suami saya sempat dibacok gitu kan. Cuma saya tahu suami saya jalan ke sana megang dada anak saya yang perempuan seperti di CCTV kan. Anak saya yang perempuan ngejar ayah katanya gitu. Karena saya gelagapan mana anak saya yang laki-laki juga nangis yang kecil. Istri korban berharap polisi segera menangkap para pelaku. Jasad korban dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara untuk otopsi. Dari Medan, Sumatera Utara, Adi Palapaharap melaporkan. Pemirsa, tangis histeris keluarga terjadi saat jenazah Retno Suwito, korban penyerangan geng motor, dibawa ke rumah duka di Kota Medan, Sumatera Utara. 3 anggota geng motor pelaku penyerangan telah ditangkap polisi. Isak tangis keluarga menyambut kedatangan jenazah Retno Suwito di rumah duka di Jalan Kail, Kelurahan Semati, Kota Medan, Sumatera Utara.
Siti Karah, istri korban, tak henti-henti menangis. Pria 26 tahun ini tewas akibat dianiaya geng motor di kawasan Simpang Semati, Medan Labuhan. Jenazah korban akan dimakamkan di pekuburan Muslim Gang Tower. Keluarga berharap pelaku segera ditangkap dan diganjar hukuman berat. Bang, harapannya kepada aparat kepolisian apa nih, Bang? Ya, diberi hukuman setimpal. Hukum mati aja, hukum mati. Kurang dari 6 jam, polisi menangkap 3 pelaku geng motor yang menewaskan korban Retno. Pelaku dibawa ke Polres Pelabuhan Belawan. 2 pelaku diantara ditangkap di kawasan Gang 8, Kelurahan Belawan 2, Medan Belawan. Di backup oleh Jatan Ras Polda Sumatera Utara berhasil mengamankan 3 orang pelaku. 2 adalah otak daripada pelaku ini dan ada beberapa lagi yang masih kita lakukan pengejaran. Dari tangan pelaku, polisi menyita 2 celurit, 3 sepeda motor. Polisi masih memburu anggota geng motor lainnya pelaku penyerangan. Dari Medan, Sumatera Utara, Yuda Bahar melaporkan. Pemirsa, 6 remaja pelaku penyerangan warga di Makassar, Sulawesi Selatan ditangkap polisi. Akibat penyerangan, seorang warga terluka di bagian kepala. Sejumlah warga berlari ke dalam sebuah masjid di Pacerakan, Makassar, Sulawesi Selatan saat tiba-tiba diserang sekelompok remaja menggunakan senjata tajam dan batu. Akibat kejadian ini, seorang warga terluka di kepala. Kepolisian yang mendapat laporan segera menangkap 6 pelaku. Para pelaku yang masih SMP ditangkap dari lokasi berbeda. Motif penyerangan diduga karena pelaku ingin menunjukkan eksistensi kelompoknya. Kita langsung ke TKP dan mengambil rekaman CCTV. Setelah kita ambil rekaman CCTV, kita telusuri, kita amankan 2 orang. Dan kemarin menyerahkan 4 orang. Sudah ada 6 orang yang kita amankan walaupun semuanya anak di bawah umur. Para pelaku diserahkan ke Balai Pemasyarakatan usai menjalani pemeriksaan. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan melaporkan. Kolonel Priyanto, terdakwa kasus tewasnya pasangan kekasih di Nagreg, Jawa Barat, dituntut penjara seumur hidup dan dipecat dari Kesatuan TNI Angkatan Darat dalam sidang di Pengadilan Militer Tinggi 2 Jakarta. Kolonel Priyanto dituntut penjara seumur hidup dan dipecat dari Kesatuan TNI Angkatan Darat dalam sidang lanjutan di Pengadilan Militer Tinggi 2 Jakarta dalam kasus tewasnya pasangan kekasih Handi Saputra dan Salsabila pada Desember tahun lalu. Auditor Militer Tinggi 2 Jakarta menyatakan terdakwa Kolonel Priyanto bersalah karena dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain melibatkan 2 anak buahnya. Dari keterangan saksi, saat itu korban Handi masih hidup saat dibawa menggunakan mobil oleh Kolonel Priyanto bersama 2 anak buahnya. Sidang akan kembali digelar pada 10 Mei mendatang dengan agenda nota pembelaan dari terdakwa. Ada 4 orang saksi kalau nggak salah yang menyatakan bahwa Handi Saputra itu masih bergerak, masih berhenti kesakitan, berarti kan dia masih hidup pada waktu diangkat ke mobil. Pencuri membobol mesin ATM di minimarket di Sleman, Yogyakarta. Pelaku lebih dari 1 orang masuk lewat atap minimarket dan membawa kabur uang 800 juta rupiah yang baru diisi. Mesin ATM di minimarket Jalan Godean, Sleman, Yogyakarta ini dibobol kawanan pencuri. Pembobolan diketahui karyawan minimarket saat membuka toko Kamis pagi. Hasil olah TKP, polisi menduga pelaku lebih dari 1 orang dan masuk melalui atap di belakang minimarket. Pelaku merusak 1 mesin ATM menggunakan alat pemotong gerinda dan menggasak uang 800 juta rupiah yang baru diisi sehari sebelumnya. Pelaku juga mengambil sejumlah barang dan rokok di minimarket. Hal yang dimungkinkan bahwa pelaku ini menggunakan alat dalam melaksanakan aksinya. Kerugian ATM perkiraan?
kerugian ATM. Jadi di tanggal 20 April 2020 di jam 11.56 itu tadi sekitar 800 juta. Itu di jam 11.56. Polisi masih menyelidiki pelaku pembobolan mesin ATM ini. Dari Yogyakarta, Gunanto Farhan melaporkan. Mesin ATM di minimarket di Tasikmalaya, Jawa Barat juga dibobol pencuri. Pelaku membobol satu box penampung uang di dalam mesin ATM. Dengan menghadiri. Kepolisian melakukan pengambilan sidik jari pada kasus pembobolan ATM di depan sebuah minimarket di Jalan Ibrahim Aji, Tasikmalaya, Jawa Barat. Menggunakan alat khusus, tim Inafis melakukan penyelidikan. Saat beraksi, pelaku membobol bagian penutup ATM serta box penampungan uang dari transaksi yang gagal. Sementara box penampungan uang yang ada di dalam mesin tidak berhasil dibawa para pelaku. Ada kalau yang kotak aslinya mah di plat gitu kan? Iya. Tapi bisa. Usai kejadian, mesin ATM akan dipindah ke dalam minimarket. Kasusnya dalam penyelidikan. Dari Tasikmalaya, Jawa Barat, Asep Juharyono melaporkan. Pemirsa, aksi pencurian motor di Kebonjeruk, Jakarta Barat digagalkan 2 gadis remaja. Pelaku memanfaatkan waktu lengang saat warga setempat sedang melaksanakan sholat tarawih. Pencurian sepeda motor ini bisa digagalkan setelah aksi pelaku mencongkel kunci kontak sepeda motor dipergoki 2 gadis remaja di Jalan Daud, Kebonjeruk, Jakarta Barat. Pelaku kabur setelah diteriaki maling oleh gadis remaja tersebut. Pelaku beraksi saat kondisi sepi saat warga sedang sholat tarawih. Pelaku kemudian mencongkel lubang kunci motor metik milik korban dengan kunci letter T yang terparkir di depan rumah. Kasus ini telah dilaporkan ke petugas keamanan setempat. Warga berharap ada polisi yang rutin berpatroli serta lingkungan untuk menambah unit CCTV yang diperbanyak. Pemirsa, awasi anak Anda saat bermain. Seorang bocah perempuan tewas tenggelam usai bermain rakit di Sungai Batanghari, Jambi. Jenazah korban hanyut hingga 25 km dari lokasi kejadian. Seorang bocah perempuan ditemukan tewas mengambang di Sungai Batanghari, Jambi setelah 3 hari hilang. Korban tewas tenggelam di sungai saat bermain rakit yang terbuat dari batang pisang. Jasad J, 9 tahun, terseret arus sungai hingga 25 km dari lokasi kejadian. Tepatnya di Desa Teluk Jambu, Kabupaten Muaro Jambi, kita mendapatkan info dari masyarakat bahwa telah ditemukan korban tersebut di Desa Manis Mato. Korban ditemukan sejauh kurang lebih 25 km dari lokasi kejadian dalam keadaan Mike Delta atau meninggal dunia. Selanjutnya korban dievakuasi oleh tim SAR gabungan yang terdiri dari Basarnas Jambi. Jenazah korban telah diserahkan kepada keluarga untuk dimakamkan. Dari Muaro Jambi, Adrianus Susandra melaporkan.